101,4 RDS FM. RDS FM. Assalamualaikum Indonesia dalam Hot Issue. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Issue Assalamualaikum Indonesia pagi hari ini. Sebelum nanti kita melanjutkan untuk tema kita tadi terkait dengan sorotan dari anggota Dewan ya terhadap kinerja kepolisian yang belum lama ini menjadi perhatian serius ya di masyarakat karena beberapa kali ya kasus-kasus itu diatasi atau ditangani oleh kepolisian usai viral ya. Nah, sebelum kita menuju ke tema itu ya, kita akan bersama dengan Ustadz Qosti Ridwanullah terlebih dahulu untuk melakukan telebicara pagi hari ini soal kasus yang juga kemarin sempat menjadi ramai juga diberitakan, di mana ada seorang santri di Ponpes Darussyahadah di Simo Boyolali yang dibakar, informasinya oleh seorang tamu ya, atau seorang pengunjung dari keluarga santri lain ya. Yang itu juga katanya menuding sang korban itu melakukan pencurian terhadap HP milik pelaku ya. Nanti kita akan dengar seperti apa kronologis ataupun kejadiannya ya. Bersama dengan beliau Ustadz Qosti Ridwanullah, pimpinan Pondok Pesantren Darussyahadah Simo Boyolali yang sudah bersama dengan kita pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Qosti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pujo ya? Iya, Ustadz Qosti, terdengar suara kami, Ustadz? Alhamdulillah, jelas Mas Pujo, jelas. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini kita dari RDS FM Solo, Ustadz, untuk pagi ini ingin tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi di pesantren Ustadz. Belum lama ini menjadi pemberitaan di mana-mana dan menjadi satu hal yang memprihatinkan ya buat kami semuanya karena ini satu kasus yang ada apa sih sebetulnya Ustadz yang terjadi? Ya, baik Mas Pujo. Jadi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Yang pasti pertama ya kita secara iman meyakini ini qadarullah masya fa'ala. Yang kedua, proses terjadinya adalah malam Selasa ya, hari Senin malam itu ada tamu menemui adiknya di Pondok Darussyahadah. Ya, biasa kalau tamu kita persilakan ke ruang tamu di sana. Kemudian ternyata adiknya ini diam-diam punya problem sama temannya tentang HP. Karena HP kan dibawa dilarang. Nah, mereka sembunyi-sembunyi gitu loh. Terus HP-nya hilang. Nah, akhirnya yang teman dekatnya ini malah yang ketuduh. Kakaknya ikut-ikut datang untuk minta tahu. Kemudian malam-malam itu pula si santri kemudian meminta izin ke bagian takmir untuk ketemu sama teman dekatnya itu, maka diizinkan. Setelah itu di santri yang tadi yang kehilangan HP kemudian membawa temannya itu ketemu kakaknya. Gitu. Akhirnya terjadi dialog, tetapi ternyata kemudian kakaknya tiba-tiba berubah ini ya menjadi seperti itu. Kemudian masuk ke kamar yang di ruang tamu terus dikunci, kemudian diancam kalau nggak ngaku mencuri HP nanti akan disakiti gitu kan, sambil bawa botol air. Ternyata botol air itu isinya bensin, mati cipat-cipatkan ke celananya si santri. Nah terus karena tetap nggak ngaku sampai yang ketiga kemudian dinyalakanlah korek. Ternyata koreknya gas itu meledaknya mengenai santri, terutama santri ya, mungkin juga mengenai tangannya sang itu tamu itu. Nah, santri akhirnya kemudian berusaha keluar dan Ustadz langsung mengejar ada apa di tempat tamu sama santri-santri yang jaga. Setelah itu ternyata kebakaran, kakinya kena api itu, langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani di rumah sakit di Simo. Alhamdulillah kemarin sudah melakukan tindakan medis dan sekarang tinggal menunggu kesembuhan insyaallah. Kemudian sang pelaku langsung kita amankan, kita jaga. Kemudian paginya karena ini kasus kriminal yang kita komunikasi dengan pihak keamanan dan akhirnya pihak keamanan yang kemudian menindaklanjuti. Gitu Mas, jadi ini betul-betul murni
bukan seperti info sebagian ya katanya ustadznya salah santri bukan ini tamu yang bertamu, tapi ternyata melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki tanpa kita menyangka karena ini kakaknya santri, dan santri itu selama ini dekat dengan yang dianiaya oleh tamu tadi itu. Itu Mas secara informasi, dan alhamdulillah orang tua dari pihak korban sudah kita hubungi, ini sedang perjalanan mau ke menengok, dan juga orang tua dari pihak tersangka sudah kita hubungi. Jadi kewajiban pondok sudah kita tunaikan untuk menangani korban, kemudian juga menangani pelaku dan juga keluarganya. Begitu Mas Ujo informasinya. Oke, jadi kabar yang menyebut bahwa yang membakar itu antar santri bukan ya? Jadi tamu dari luar tapi masih ada hubungan dengan santri tersebut Ustaz ya? Iya. Betul, kakaknya santri yang nggak bisa menahan emosi, atau apakah dia mungkin hanya sekedar mengancam nakut-nakuti atau beneran, tapi kemudian karena korek apinya meledak gitu, karena dekat gas kan korek apinya akan meledak gitu. Peristiwa itu persisnya jam berapa Ustaz? Peristiwanya itu sudah di atas jam 11 karena sudah di atas jam 11. Anak sudah tidur, yang menghubungi kan adiknya, temannya tadi yang adiknya tamu itu. Gitu. Oke. Ya. Jadi memang jam-jam orang lengah ya, memang pesantren juga dalam kondisi pada istirahat ya. Iya, tapi kan ada yang jaga. Maka ketika terdengar di kamar ada lihat api, langsung digedor pintunya oleh para ustadz dan para santri, maka tidak terlalu kelamaan terjadi kebakaran itu, meskipun tetap luka ya, tapi tidak sampai lama banget. Lamanya itu karena santri yang membuka pintu itu belum terlalu bisa, kayaknya agak butuh waktu buka pintunya supaya bisa keluar itu. Setelah keluar, guling-guling langsung dimatikan, ya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Oke, baik. Jadi secara persisnya adik pelaku itu membawa HP ya, Ustaz ya? Membawa HP sembunyi-sembunyi. Sebetulnya sudah diperingatkan kan, Ustadz juga sudah mencium itu, tapi kan belum ada bukti, maka ini sedang dicari buktinya, tapi ternyata sudah terjadi seperti itu. Oke. Gitu. Jadi memang ini kejadian di luar kendali, di luar kontrol pengawasan, karena memang secara waktu ya sudah lampau terlalu malam Ustadz ya, di atas jam 11 tadi Ustadz menyampaikan, kemudian juga tidak ada kecurigaan karena yang bersangkutan tuh bagian daripada keluarga atau tamu. Kalau setiap tamu itu masuk kan pasti juga ada pengecekan atau ditanya juga Ustaz ya? Iya, soalnya kan itu sudah tahu, itu kan kakaknya si santri kan sudah kakak kan. Jadi nggak ada kecurigaan apapun itu ya? Iya, kita kasih tempat tidur, tempat nginep kan, karena memang biasa kalau di dalam pondok kan ada tamu yang kita layani, kalau butuh ketemu adiknya kita temukan gitu kan, ini ketemu adiknya. Cuma itu yang terjadi di luar kontrol betul itu ya. Maka saya bilang qadarullah, ya kita ambil hikmahnya, nanti semoga kedepannya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Oke, baik. Kalau kondisi korban sejauh ini yang Ustaz dapatkan saat ini bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, saya tadi juga sama beberapa Ustaz setelah peristiwa, setelah operasi datang tadi sore, dan sudah komunikasi baik, sudah merasa lebih baik. Memang itu tinggal tetap butuh waktu mungkin untuk di rumah sakit, biasanya sekitar sepekan untuk pemulihan kulitnya terutama ya, yang agak butuh waktu kan yang bagian kakinya itu, kakinya karena celananya kebakar, kakinya ikut kebakar. Yang lainnya termasuk agak ringan, ya sedikit bagian leher dan pipi yang karena sekali butuh waktu, tapi sudah komunikasi nyaman, sudah tidak merasa kesakitan banget, sudah biasa gitu yang santri, alhamdulillah. Oke, untuk korban tadi usia berapa Ustaz? Ya paling 15 sampai 16 tahun itu. Oh, masih anak tahun baru berarti ya? Itu tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua. Anaknya sudah terkenal tidak neko-neko sih, baik di sudah tahfidz kan, baik ngapal Quran. Ya. Dan untuk tersangka atau pelaku saat ini gimana Ustaz? Untuk pelaku karena itu pagi langsung diambil oleh pihak berwenang. Sekarang ditangani oleh Polres Boyolali. Yang beliau, tapi disidik oleh beliau itu saya belum update secara detail karena kelihatannya polisi baru mencari data dan saksi-saksi, baru masih proses penyidikan. Untuk pengumpulan ya, penyidikan lebih lanjut ya.
Oke, Iya, dari iya. usai peristiwa ini Ustadz, dari pihak Ponpes sendiri, what's next? Apa ke depan, terutama baik kepada korban yang mengalami luka bakar, kemudian juga dari pihak Ponpes sendiri, apakah juga nanti akan mungkin lebih mengetatkan lagi soal kunjungan ataupun aktivitas di dalam atau bagaimana Ustadz? Iya, tadi kemarin langsung para kakak kelas langsung mengadakan sidak wali kelas untuk memastikan HP-HP itu, karena kan itu dimulai dari pelanggaran ya, dimulai dari pelanggaran santri tidak taat sama peraturan pondok, akhirnya terjadi sampai seperti ini kan dari situ. Maka nanti kita ketatkan supaya dan kita ingat santri semua untuk betul-betul mentaati peraturan pondok agar barokah gitu. Kalau bahasa kita agar berkah. Kita sering sidak, itu sudah sering kita lakukan. Bahkan sebenarnya anak ini juga sudah terendus, cuma belum tertangkap basah gitu sebenarnya. Nah, kemudian nanti tentunya untuk tamu-tamu ya kita nanti akan berusaha untuk lebih waspada lagi, terutama ketika ada yang berusaha untuk bertemu malam-malam ya. Itu pun memang sebenarnya sudah seperti itu, cuma ini karena yang ngundang itu teman dekatnya sehingga kita tidak ada kecurigaan itu ya. Yang ngundang santri tadi itu kan teman dekatnya masalahnya. Selama ini kalau kata orang-orang anak-anak muda itu Christian apa itu jadi kita tidak terbetik sama sekali kalau mau seperti itu ya. Jadi ini untuk kalian tetap biasa kita jaga malam, kita kalau ada tamu, kalau keluarga biasanya kita temukan, keluarga bapak adik kita temukan seperti itu. Sebenarnya sudah SOP, cuma ini betul di luar dugaan nggak sampai terjadi seperti itu gitu nanti. Tapi insya Allah menjadi pelajaran bagi kami untuk terus lebih meningkatkan kewaspadaan insya Allah. Betul. Di luar itu Ustadz, di media sosial juga cukup banyak komentar-komentar yang sudah berseliweran terkait dengan pemberitaan di Ponpes Darussyahadah dan juga peristiwa kasus pembakaran. Beragam komentar mulai dari negatif sampai dengan yang juga bertanya-tanya. Apa yang mau disampaikan Ustadz barangkali kepada masyarakat atau siapapun yang mendengar informasi soal kasus di Ponpes Darussyahadah ini? Ya, kepada masyarakat, teman-teman media, saya berharap bisa memberikan pemberitaan yang sesuai fakta saja, yang insya Allah sekali lagi ini adalah semacam murni semacam kecelakaan yang bukan karena pondok sengaja mengadakan untuk membuat santri susah, tidak, tapi terus lain karena kondisi tamu yang di luar dugaan seperti itu. Maka minta tolong agar informasinya sesuai fakta. Kemudian kami dari pondok tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab menjaga santri, termasuk sudah komunikasi semua yang kita lakukan untuk kebaikan itu. Kita juga langsung perlawanan pertama harus kita lakukan untuk santri itu, dan kami berharap ini tidak dijadikan alat untuk menakut-nakuti umat untuk masuk pesantren, karena bagaimanapun kasus-kasus di pesantren itu masih sangat kecil dibanding kasus di luar yang mungkin tidak di blow up, dan di pesantren juga kami betul-betul berusaha terus untuk meningkatkan menjaga pelayanan supaya tidak terjadi sampai bullying dan macam, kita juga berusaha untuk tidak melakukannya. Ini usaha maksimal. Adapun terjadi sesuatu ya tentunya qadarullah wa syafa'al, tapi itu kita ambil hikmahnya. Begitu mungkin Sosial. Terima kasih banyak Ustadz Kosti atas keterangannya. Semoga betul-betul bisa mencerahkan dan meluruskan, karena saya yakin ini juga tentu Ponpes banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, ada apa sebetulnya sehingga sampai terjadi informasi yang kita juga sampai agak ngeri juga kemarin ada santri kemudian sampai dibakar. Itu saya melakukan ternyata seperti itu ceritanya. Mudah-mudahan jadi satu hikmah Ustadz ya, pelajaran besar buat semuanya saja, supaya betul-betul tetap menjaga kewaspadaan dan ya tadi Ustadz sampaikan tadi, pelayanan juga akan terus dimaksimalkan, termasuk kepada korban juga mudah-mudahan segera bisa pulih kembali, bisa lanjutkan belajarnya. Itu saja Ustadz Kosti. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas dan mudah-mudahan Ponpes juga semakin baik, anak-anaknya juga semakin nyaman di pesantren. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.